saya di mana-mana saya. Oh, Cuman ingin Lalu mengetahui. kenapa bertanya begitu banyak kepada saya? Ya itu supaya kita tahu. Kalian harus ikut bersama saya. Saya pengen tahu. Ketika saya menuju kepada suatu tempat, harus ada yang saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam ini kita ada edisi Ngariung. Kita akan coba membahas fenomena yang sedang viral saat ini, yaitu pawang hujan yang kebetulan kemarin ramai Bicarakan ya. di sosial media, yaitu ketika seorang pawang hujan yang berusaha menghentikan hujan di sirkuit Mandalika. Kita akan coba mengupas fenomena ini, yang kebetulan fenomena pawang hujan ini merupakan suatu fenomena yang umum Di Indonesia sendiri. ya di negara kita ya. Di Jepang juga kan Ya, Oh iya. boneka apa Malaysia Ya. itu kan juga sama. ya kebetulan hampir di setiap hajatan sepertinya Ada Oke. sih. menggunakan pawang hujan untuk ya mencegah hujan supaya tamunya ramai seperti itu. Dan di event-event seperti pasar malam juga sepertinya mereka juga sering menggunakan jasa pawang hujan ini. Dan kita proyek juga ada. ya proyek seperti jembatan dan pembuatan jalan atau konser, memang kita identik dengan satu sisi klinik seperti ini ya. Jadi kita coba ya mengobrol ya, kita coba mengupas ada apa sih sebenarnya di balik pawang hujan ini. Apakah hanya kepercayaan aja atau memang ada sisi-sisi klinik dan mistis yang digunakan oleh pawang hujan tersebut. Jadi gimana, apakah memang setiap pawang hujan itu memiliki ada ilmunya atau doa-doa tertentu Atau ada yang bisa Lekarnya les private deh. yang bisa menghentikan hujan itu? Pakai CD juga di sini biasa dilemparin. Celana dalam kan biasanya di hajatan-hajatan tuh. Kayak mau nikahan kan ada acara dangdut gitu. kalau Pakai garam. Pakai kalong. Kalong dilempar di atas apa? Itu namanya? tenda Di atas tenda. Biar hujannya nggak turun katanya. Karena kan celana dalamnya nggak dicuci selama beberapa hari gitu. Mungkin karena nggak mau, airnya nggak mau turun, bau mungkin. Beda-beda ritual sih kayaknya. Kalau kemarin yang di Mandalika tuh pakai ini ya, pakai apa? Kelapa ya? Apa sih dia itunya? pakai dupa Lupa ya. Di dupa atas. sama ada kayak apa ya, cawan Mm-mm. cawan sama kayak Kelenteng gitu. apa Apa? dari kuningan Mm-mm. gitu. Sama bunga ya. Terus itu sebenarnya bisa nggak sih kita kayak gitu tuh? Maksudnya efektif apa enggak? Emang hanya kebetulan apa emang para pawang hujan ini sebenarnya punya ilmu, Punya orang dalam ya. punya orang dalam yang membantu gitu. Orang dalam BMKG maksudnya. BMKG. Gimana ya? Pasti ada pro dan kontranya juga sih, banyak pasti tentang pawang hujan ini sih biasanya.
yang kelihatan sih ada beberapa pawang hujan. Ya tadi kan kita sebelum ngariung kita juga survei atau mencari info-infonya kan. Ada beberapa juga yang kelihatan tuh di setiap pawang hujan ada yang ngikutinnya dari sisi gaibnya. Itu yang ngebantu gitu. Walau alam kalau masalah ngebantu atau enggak, cuman nggak tahu pas dia ngejampe tiba-tiba Allah kasih nggak hujan kan, itu suatu nilai plus buat si pawang hujannya kan. Tapi misalnya kalau itu emang dilakukan oleh seorang pawang hujan yang menggunakan bantuan gitu lah ya, istilahnya bantuan, itu caranya gimana? Apakah awannya digeser, ditiup gitu, atau mungkin dia kayak apa namanya, Ngelindung gitu ya. melindungi daerah situ, nutup apa, ngebenteng. Berarti gede banget dia. Soalnya Payung- Mandalika aja kan Payung gede. Payungnya raksasa gede. gitu. Payungnya gede. Tapi biasanya kalau di sini yang hajatan beberapa orang gitu, tapi masih satu desa wilayah sini, itu bisa digeser-geser hujannya. Itu dengan cara gimana? Ya juga itu juga kan walau alam, cuman gimana yang kuat si pawangnya gitu, mana yang kuat itu yang enggak kehujanan biasanya. Tapi itu kan kita juga nggak tahu ya, apa kebetulan juga apa, cuman biasanya gitu. Seperti kalau di Sindangwangi sini, cuma desa sebelah, mana yang kuat disitulah yang terang, nggak hujan. Nah itu caranya gimana? Diapain gitu maksudnya? Kalau di sini sih pakai bakar-bakar gitu. Enggak, maksudnya secara goibnya. Secara gaibnya. Apa yang dilakukan oleh goibnya gitu? Ya yang tadi sebelumnya kan omongin juga kan. Dari sisi gaibnya yang kelihatan tuh ada yang bener tuh tadi kayak yang niup awan, ditiup awannya. Nggak tahu ditiup pakai apa, nggak tahu kan awan. Pakai sedotan. Nggak segede gini ya. Awan kan gede banget. Apalagi itu nggak tahu ya, cuma pro kontranya kan itu melawan kodrat berarti kan. Allah udah ngasih keberkahan lewat hujan, ternyata ditolak kan. Kayak gitu. Mungkin juga bukan ditolak, sebenarnya emang juga itu udah direncanakan Iya. Allah gitu. Udah. Bahwa nanti orang ini akan menggeser dan emang akan Nah, digeser. itu udah. itu secara Takdirnya ininya mungkin. takdir. Kalau dari sisi goibnya ya mungkin ada yang ngebantu kayak gitu kan. Tapi walau alam kan Allah kan lebih Nggak ada yang paling kuasa. paling kuasa. Lu mau ngapain juga kalau Allah nggak ngizinin, nggak bakal jadi. Jadi sebenarnya yang kayak gitu tuh emang bisa dan emang ada gitu ya. Dengan bantuan tadi ataupun dengan emang itu udah kehendak Allah gitu kan. Iya betul. Oke. Terus bisa nggak misalnya kita coba undang salah satu makhluk yang biasa membantu, Ya membantu gitu. membantu. Jadi kita bisa tahu langsung gitu, bisa ngobrol langsung sebenarnya caranya tuh di mana gitu. Boleh, kita coba deh. Tapi jangan Tapi terlalu. punyanya marah nggak nanti dipanggil ke sini. Nanti dikasih hujan terus ya daerah sini ya. Allahu a'lam. Kita coba ya, tapi jangan di medium sesi kali ini berarti buat pelajaran aja ya. Maksudnya nggak boleh terlalu percaya dengan yang diomongin sama yang si goib ini. Iya, karena kayak yang balik lagi yang kayak tadi kita sebutin juga kan, bisa aja emang itu udah kehendaknya Allah emang Iya. seperti itu, udah jalannya seperti itu gitu. Segala macamnya sudah diatur bakal kejadian seperti itu. Betul. Baiklah kita coba apa? Secara general aja, nggak usah salah satu orang gitu.
Assalamualaikum. Selamat malam. Boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Kamu tanya saya, Iya, untuk apa? saya ingin berkenalan. Alasannya, Ya, Alasannya ya, saya ingin tahu dengan siapa dan saya ingin mencari informasi tentang proses menghentikan hujan. Apakah benar Anda sering membantu untuk menghentikan hujan? itu saya. Wah, benar berarti tidak salah kami memanggil Anda. Jadi benar Anda bisa menghentikan hujan? Bisa, Hmm. sangat mudah untuk saya. Oh begitu, hebat sekali. Boleh tahu bagaimana caranya untuk menghentikan hujan itu? Cukup saya jentikan. Berhenti hujan. Itu bagaimana itu? Maksudnya apakah awannya itu dipindahkan atau ditiup hingga bergeser? Terserah saya. Apapun yang saya mau. Oh begitu. Biasanya Anda melakukannya seperti apa? Apa digeserkan atau dihilangkan, dipindahkan ke tempat lain awannya atau? Saya pindahkan. Oh, Anda pindahkan ke tempat lain itunya awannya. Dipindahkan secara gaib langsung berpindah ke tempat lain atau ditiup dengan angin. Saya pindahkan. Anda ambil pindahkan ke tempat lain awannya begitu. Kamu mau? Bisa seperti itu. Apakah bisa diajarkan seperti itu? Sangat bisa. Tidak usah, terima kasih. Saya ingin mencari informasi aja bagaimana proses. Kalau tidak mau, kenapa kamu tanya saya? Enggak, seperti yang saya bilang, saya ingin tahu bagaimana caranya. Saya di mana-mana saya. Oh, apakah Anda punya bukan apa namanya? syarat. Dulu nganom. Dulu jurang itunya orangnya. Atasan manusia yang Saya atasan mereka. oh begitu. Apakah ya Apakah kamu mau menjadi bawahan saya? enggak, tidak. Saya maksudnya apakah Hanya menuruti apa yang saya oh mau. tidak. Bisa menjadi bawahan saya. Tidak. Tanya apa? Apa maksudnya? Jangan. Nggak boleh. Kamu mau? Enggak. Tidak sulit. Tidak sulit untuk menjadi bawahan saya. Cukup kalian sembah saya. Apakah banyak manusia atau dukun-dukun yang meminta bantuan Anda? Banyak sekali. Apa yang Anda dapatkan dari mereka? Apapun yang saya mau. Biasanya Anda meminta apa dari mereka? Saya hanya meminta mereka memuja saya. Apakah Anda meminta syarat-syarat seperti Tentu saja. biasanya apa yang Anda minta? Apakah bunga atau apa? Wangian yang saya suka. Iya, terus apa lagi? Air kelapa Air kelapa. dengan bunga
yang sangat wangi yang saya suka. Begitu. Apakah Anda juga memiliki bawahan jin? Yang membantu Anda. Tentu saja. Berapa banyak? Sangat banyak. Sangat banyak. Anda pemimpinnya, Wi. Saya Wilayahnya dari mana sampai mana? Pulau Jawa. Kenapa kamu seperti marah pada saya? Saya tidak marah. Saya ingin mencari informasi aja kepada Anda. Saya tidak marah. Jadi termasuk yang di tempat-tempat kami juga anak buah Anda Di mana? di sini. Apa dari sekitar sini ada dukun-dukun yang meminta bantuan Anda, seperti meminta menghentikan hujan ketika ada acara hajatan seperti itu. Selain dari wilayah yang saya kuasai, mereka meminta kepada bawahan saya. Bolehkah kami mengetahui nama Anda? Oh, boleh. Jadi dari mana Anda sebenarnya berasal? Dimanapun, apapun, dimanapun, ada saya. Jadi kapanpun Anda bisa menghentikan hujan dan memindahkan hujan ya? Saya. Kamu seperti menantang saya. Tidak, saya tidak menantang Anda. Tidak, saya tidak Saya berani. kami hanya ingin mengetahui saja. Kenapa? Kenapa kok Apakah Anda bisa? merasa terganggu? Kalau kami kan nggak bisa gitu, dan kami tidak pengen bisa. Cuman pengen Lalu mengetahui. kenapa bertanya begitu banyak kepada saya? Ya itu supaya kita tahu. Kalian harus ikut bersama saya. Enggak, saya nggak pengen bisa. Cuman ya itu aja. Pengen tahu kok bisa hujan dipindahkan. Lalu kenapa tidak ada air kelapa? Kan kita nggak meminta bantuan Anda. Lalu kenapa memanggil saya? Ya, itu tadi pengen tahu. Saya pengen tahu. Ketika saya menuju kepada suatu tempat, harus ada yang saya minta. Ambilkan air kelapa sekarang. Ini mau enak nih, Durian. kayak air kelapa ini. Tinggal Anda minum. Kenapa tidak mau? Kenapa? Air kelapa hijau ini. Saya kembali. Iya. Tadi waktu mediumisasi itu apa yang dilihat sebenarnya dari sosok makhluk tersebut? Tadi kan dia bilang dia atasan dari segala atasan, itu benar apa enggak gitu. Oh kan yang seperti saya bilang tadi kan, banyak yang apa? Ngaku. Ya banyak yang mengaku-ngaku bahwa Dia tuh posisinya dia posisinya tinggi, dia paling sakti. Karena mereka tuh kan emang
Memperdayai. ya memperdayai setiap manusia utamanya kan, bahwa mereka bisa diperbudak gitu. Biar kita percaya dia punya kekuatan supaya dia disembah. Supaya Karena ketika dipuja. semakin banyak manusia yang menyembah mereka, mereka semakin kuat. Kayak MLM gitu. Ya, kaki kanan kaki kiri. Semakin banyak bawahan semakin tinggi. Tinggi, Ya. ya. Kayak afiliator gitu. Afiliator. Semakin banyak bawahan semakin kaya gitu. Ya, Semakin banyak yang kena tipu ya, semakin kaya. Kayak gitu sistemnya. Pasti mereka nyari-nyari nasabah kalau gitu kan. Gitu ya. Jadi apa ya? Balik lagi sih emang itu kayaknya emang udah salah satu kebudayaan di Indonesia juga ya kayaknya. Iya. Dari Beragam budaya di Indonesia. budaya di berbagai daerah juga sepertinya emang ada seperti itu dari zaman dulu gitu ya. Ya intinya mah yang pasti mah apapun sesuatu yang kita minta itu, yang minta hanya kepada Allah. Ya mungkin tadi sedikit ulasan mengenai fenomena pawang hujan. Jadi itu mungkin sebagian dari adat kita, tapi jangan dijadikan pegangan atau pedoman kita, apalagi jika hal itu bertentangan dengan agama yang kita anut. Ya, jangan jadikan budaya itu sebagai pedoman hidup kita. Tetap utamakan agama kita. Ya, mungkin cukup sekian liputan Ngariung kali ini. Tetap di Tanah Leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.